di talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di talk show layanan publik untuk kesempatan kali ini, hari Selasa 9 Juli 2024. Tentunya bersama saya Ribut Ahwandi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan siang hari ini ya, seperti yang sudah kita sepakati bersama ya, obrolan kita siang hari ini akan menyorot tentang lawan narkoba. Wah, keren nih. Pokoknya topik siang hari ini luar biasa karena memang ya, masalah narkoba di Kota Pekalongan dan sekitarnya bahkan di Indonesia sudah memasuki ancang-ancang darurat narkoba. Nah, kita sudah kehadiran narasumber untuk siang hari ini, Bapak Kepala BNN Kabupaten Batang, Bapak Suryanto Patmadi Raharjo. Baik, kita sapa. Oh iya, ada yang ternyata diwakilkan ya. Baik, oke, kita langsung saja ke kenalan dulu deh dari BNNK Batang. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Ribut. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Andi Pak. Oh, Pak Andi Iya. ya. Oke. BNNK Batang ya. Batang. Kemarin kena gempa. Kemarin iya. Kondisinya gimana? Aman tapi ya. Alhamdulillah, untuk Nggak- kantor kami BNN Batang alhamdulillah tidak terjadi kerusakan yang berarti lah. Oke. Alhamdulillah aman, selamat. Mohon doanya saja. Oke. Artinya masih bisa dikategorikan masih bisa beraktivitas seperti biasa, Pak ya. Alhamdulillah masih aktivitas masih seperti biasanya. Sempet panik nggak Pak kemarin pas gempa itu? Oh, sempat sekali. Iya. Karena itu goncangannya sangat keras sekali itu, Pak. Karena titik sentrumnya kan di sana ya. Iya. Episentrumnya di Di sana. sana di Kabupaten Batang. Iya. Oke. Oke. Itu hari Minggu itu langsung kami cek kantor gimana ini kondisi. Security Oh, kan iya. udah siap 24 jam di kantor. Pas minggu ya, berarti pas Iya, hari pas libur Minggu ya. itu pas libur itu. Cuma security memang 24 jam non-stop jaga di kantor, jadi Oke. kita langsung cek kondisi, alhamdulillah ternyata aman kantornya. Oke. Alhamdulillah. Kalau di sana ada nggak sih Pak tempat untuk katakanlah misalkan bukan penahanan ya kalau BNNK itu ya lebih ke tempat rehabilitasi Iya, betul. ini ya. Nah ada nggak Pak yang ditampung di BNNK gitu? Ya orangnya gitu loh. Oh, kalau orangnya. Oh, jadi kalau kami kebetulan di BNN Kabupaten Batang untuk sampai dengan saat ini itu kan kami melayani rehabilitasi rawat jalan. Ya, jadi rawat jalan itu ketika dia ada klien yang datang untuk dilakukan rehabilitasi, setelah proses rehabilitasi berapa jam seperti itu sesuai dengan kondisi masing-masing pasien, setelah itu boleh pulang. Seperti itu. Nanti dijadwalkan lagi setelah beberapa hari nanti harus datang lagi, wajib datang lagi lapor. Gitu. Seperti itu. Baru nanti pulang lagi. Oh kira Seperti itu. iya, Itu rawat jalan. Gitu. Kirain ada yang menginap di Kalau sana. menginap nggak ada karena nggak ada tempat menginapnya. Sementara Iya. ini belum ada. Soalnya kan Oke. kalau misalkan ada yang dirawat di BNNK kan berarti wah ini gimana nih pas kemarin. Iya, jadi kalau apa namanya rawat inap Heeh. itu sementara ini kami oper ke tempat rehabilitasi yang bisa untuk menginap, gitu, tapi tidak di Kabupaten Batang, itu di tempat lain. Di mana Pak? Nggih, itu ada di Banyumas ada. Banyumas. Nggih, tempat rehabilitasi itu Satria di Banyumas ya, Baturaden. Itu kemudian di Jogja juga ada. Jogja. Panti Rehabilitasi Sosial Pamarti Putra, kemudian juga di Lido, Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pusatnya itu yang ada di Lido atau Sukabumi. Oh, Sukabumi Bogor, ya. itu kita limbahkan ke sana biasanya. Seperti itu. Kalau di deketan sini nggak ada ya Pak ya? Kalau Belum ada deketan ya? sini untuk di Kabupaten Batang sendiri belum ada. Belum ada ya? Kalau di Kota Pekalongan ini sementara ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Junet.
Kota Rumah Pekalongan Sakit Junet, itu ya. bisa. Tetapi untuk sementara ini mohon maaf ini masih dilakukan tarif atau berbayar kalau di Rumah Sakit Junet. Oh, Tapi gitu kalau ya. dilakukan di BNNK Batang ini gratis. Oh gitu. Iya. Nah ini sebenarnya sih mau ngulik kemarin ada nggak Mbok kan Mbok Menowo gitu kan. Oh, iya. Kan bayangan saya wah jangan-jangan BNNK ini ada yang rawat inap di sana, pasien rehabilitasi. Wah ini gimana nih keadaan gitu loh. Bayangan saya seperti itu. Oh ternyata bayangan saya luput gitu. Oke, nah aman semua ya. Aman Oke. semua. Ya tapi memang sih kejadian kemarin gempa ini luar biasa, cukup membuat kita shock gitu Betul kan. Pak, iya tuh luar Karena biasa. bisa dikatakan ratusan tahun nggak pernah gitu kan. Nggak pernah, betul Pak. Makanya sampai Iya kan? kaget juga. Iya. Dan kebetulan hari Minggu kemarin pas tanggal 1 Tanggal 1 Muharram, 1 Suro. Wah. Tahun baru kita disambut dengan bencana alam, gempa bumi. Nah ini tanda-tanda apa ini? Tanda apa ini? Ya kita positive thinking saja. Iya, betul. Mudah-mudahan ini membawa hikmah, membawa keselamatan untuk kita semuanya. Oke. Nah dan kawan Anda boleh juga bergabung ya di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Tentunya untuk kita ikutan nimbrung ngobrol seputar tema kita yaitu lawan narkoba bersama. Nah kira-kira seperti apa sih cara melawan narkoba? Karena kita tahu bahwa yang namanya narkoba semakin dilawan kok nggak pernah hilang-hilang gitu loh. Jadi kan problem nih. Kenapa itu bisa seperti itu? Nah Pak Andi mungkin punya jawabannya nih. Kenapa sih Pak? Kita tuh sering banget melakukan kampanye anti narkoba, no drugs, bahkan sampai bikin semua kegiatan yang sampai mengkampanyekan itu secara bersama-sama. Tapi nyatanya kok masih saja ada. Apa sih sebenarnya problemnya? Iya, jadi begini Pak, yang dinamakan dengan kejahatan narkoba ya, itu merupakan sebuah fenomena. Jadi seperti fenomena gunung es, ya. Jadi yang terlihat itu sedikit saja. Oke. Tetapi di dalamnya yang tidak terlihat itu sebetulnya sangat banyak sekali. Ya, seperti contoh itu dulu ketika kita nonton film Titanic itu ya, ya lah itu seperti itu. Jadi yang terlihat di permukaan air laut itu hanya sedikit saja. Nah itu mengapa itu kapal Titanic itu langsung jalan terus, ternyata di bawahnya wow gunung esnya besar sekali. Jadi akhirnya nabrak itu kan kapalnya tenggelam. Nah sama seperti fenomena penyalahgunaan narkoba. Yang ketahuan itu hanya segelintir saja, hanya sedikit saja, tetapi ternyata wah banyak sekali yang tidak terlihat. Untuk itu antisipasi Pak ya, antisipasi sejak dini perlu kita lakukan bersama. Ya tujuannya supaya ya jangan sampai nanti justru malah kita terjerumus ya ke dalam penyalahgunaan narkoba. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah ini dia seperti fenomena gunung es, bahwa ternyata permasalahan yang di bawah-bawah ini luar biasa. Yang tertimbun itu sebenarnya banyak banget. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya masalah itu berarti kan apakah sudah diketahui atau bagaimana Pak Andi? Karena kan kalau yang terlihat ini kan biasa hanya buih saja kan, katakanlah seperti itu. Kalau lautan itu kan cepat muncul, cepat meletup dan cepat hilang gitu. Nah persoalannya yang di bawah-bawah ini sebenarnya kewenangan siapa ini yang harusnya nanganin atau yang gimana sih cara menanganinya gitu loh? Ya jadi untuk yang tidak terlihat ya seperti tadi saya katakan seperti fenomena gunung es itu ya, ternyata yang tidak terlihat kok sangat banyak sekali. Nah itu kewenangannya apa ya? Itu sebetulnya tidak hanya kewenangannya instansi pemerintah saja. Dalam hal ini BNN atau juga dari kepolisian, dari TNI dan sebagainya, tidak hanya kewenangan dari instansi pemerintah. Tapi yang namanya permasalahan penyalahgunaan narkoba ini kewenangannya dari semua masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama kita bergerak untuk bisa melawan penyalahgunaan narkoba. Itu yang paling penting, pencegahan itu yang paling utama. Ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya tidak harus langsung
satu masyarakat ya banyak, itu tidak. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Kita mulai lingkup yang paling sedikit, lingkup yang kecil diri kita dan keluarga kita dulu. Nah. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan narkoba. Bagaimana kita mau berkoar-koar di luar sana, bahaya narkoba, ternyata keluarga kita sendiri ternyata ada yang pakai narkoba. Gitu. Nah, ya, nggak disangka ternyata anak saya yang masih SMP itu pakai, lah itu kan bahayanya di situ. Itu jangan sampai terjadi. Nah, cara nih, ini penting banget nih supaya masyarakat juga tahu nih, cara kita tahu sih apa sih tanda-tanda yang atau gejala yang muncul ketika katakan misalkan anak-anak kita ataupun tetangga kita atau teman kita make itu, apa itu tanda-tandanya, gejalanya? Ya, jadi untuk tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ya khususnya bagi remaja misalnya kita lah, itu yang pertama bisa dilihat dari fisiknya. Dari fisiknya itu bisa kelihatan misalnya matanya merah, kemudian merah, mukanya pucat, jalannya sempoyongan, kemudian juga bicaranya gegap, cadel, padahal sebelumnya tidak pernah. Mengalami ini. Iya, jadi kayak bicaranya itu gegap seperti itu ya, cadel dan sebagainya. Nah, itu dari segi fisik seperti itu. Bisa juga dari segi psikologi ya, dari secara pemikiran ya, pola pikirnya dia berubah, dia jadi lelet ya, kemudian juga tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, suka bengong, suka melamun dan sebagainya. Nah, ini merupakan tanda-tanda juga. Ini kenapa biasanya jarang bengong, jarang ngalamun ya. Itu orang anaknya aktif, ini tiba-tiba kok sering bengong, sering melamun. Ini kenapa ini si anak? Nah, itu bisa jadi itu tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Dan juga ada lagi, Pak. Apa tuh? Itu terjadi perubahan pada kebiasaannya. Kebiasaannya. Yang mana sebelumnya anaknya ini baik, tiba-tiba dia suka berbohong. Nah, itu jadi berubah seperti itu. Yang tadinya anaknya rajin, ini jadi malas. Malas beraktivitas, malas mandi, malas bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu juga merupakan tanda. Kemudian untuk anak sekolah, nah ini terjadi perubahan pada prestasi. Yang tadinya si anak itu berprestasi di sekolah, dapat ranking terus ya, dapat juara, ternyata ada mengalami perubahan, penurunan prestasi di sekolah. Lama-kelamaan menurun, akhirnya dia jadi anak yang malas ya, di sekolah juga tidak semangat. Nah, itu jangan-jangan dia salah satu penyalahguna narkoba. Seperti itu. Dan ini sebenarnya pemicunya banyak banget ya Pak Andi ya? Banyak sekali. Ya kan, misalkan putus sama mantan, ya kan? Kalau anak-anak sekarang, ya kan? Anak-anak sekarang itu kan, problem nih sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal anak sekarang, anak-anak sekarang konon katanya, kan baru konon katanya, kalau saya baca-baca di banyak media itu mengatakan bahwa Gen Z adalah golongan anak atau generasi anak yang rentan atau rawan terhadap masalah psikologis. Mereka itu mudah banget baper. Nah, ini tanda-tanda red alert dong kalau kayak gini, Pak. Artinya kan peluang, kita tahulah yang namanya pengedar narkoba ini kan selalu cari sasaran empuk nih. Gen Z merupakan sasaran empuk kalau kayak gini nih. Nah, ini cara nyegahnya gimana supaya Gen Z ini nggak terjerumus ke sana ini? Ya, jadi yang namanya Gen Z itu ya, para remaja itu kan mereka sedang mencari jati diri. Mencari jati diri. Jadi dia mudah terpengaruh oleh temannya. Dia tidak mempunyai regulasi diri yang kuat. Betul. Tidak punya konsep hidup yang kuat, moto hidup yang kuat. Itu akhirnya dia mudah tergoda oleh teman-temannya. Sekali diajak, ayo kita kumpul yuk. Nah, akhirnya ikut-ikutan. Ternyata kumpulnya mulai dari merokok, kemudian minum alkohol, lama-lama menyalahgunakan obat. Nah, itu lama-lama bisa menyalahgunakan narkoba. Nah, itu yang bahaya di situ. Itu untuk khususnya para remaja itu. Yang makanya perlu strategi preventif ya, yaitu pencegahan ya untuk para pemuda ya. Yang pertama yaitu bulatkan tekad. Ya, itu tekad itu yang paling utama. Tekad di dalam diri,
jangan sampai mencoba narkoba yang walaupun 1 kali, walaupun 1 tetes, walaupun 1 pil, jangan sampai mencoba. Karena sekali mencoba 1 kali nanti akan berkali-kali. Kalau sudah berkali-kali nanti bisa kecanduan. Seperti itu. Awalnya coba pakai, ya diajak temennya, ditawari 1 pil dulu nih, coba nih, nanti bisa bikin lo semangat nih. Nah, itu ternyata pilnya pil ekstasi, ya, pil narkoba, itu kan bahaya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hindari lingkungan yang bisa menjerumuskan, seperti tempat-tempat hiburan malam, ya, kemudian juga tempat-tempat kafe karaoke, pokoknya yang berpotensi menjerumuskan ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga, tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan iman dan takwa yang meningkat, nah, maka seseorang tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal maksiat. Hal-hal maksiat salah satunya yaitu menyalahgunakan narkoba itu. Nah, karena di dalam agama Islam, ya, di Al-Quran jelas, dalam surat Al-Maidah itu ayat 90, ya, di situ minuman khamr, ya, minuman keras itu dilarang karena bisa memabukkan. Nah, narkoba ini lebih memabukkan lagi, lebih ngeri lagi, efeknya lebih bahaya lagi. Dan dari minuman keras, lebih ngeri, ya, efek kerusakannya lebih ngeri sekali. Nah, ini bisa bikin mabuk. Segala sesuatu yang memabukkan dilarang oleh agama. Nah, itu dia, ya. Jadi bagi Anda yang masih muda, ya, pokoknya bulatkan tekad, itu penting banget. Karena tekad, nah, tapi ngomong-ngomong tekad, kadangkala anak sekarang itu mudah goyah loh, Pak Andi. Ketika, katakanlah saya sering ngobrol dengan mereka, ngobrol tentang masa depan, gambaran tentang apa sih anak sekarang itu kalau ditanya, yuk punya cita-cita apa? Bingung loh, Pak. Beneran. Dan itu bahaya loh ketika mereka sudah, tanda-tanda bahaya itu kan ketika orang sudah tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah. Kalau istilah, meminjam istilahnya Mas Slamet Raharjo ketika saya ngikutin podcastnya dia, bahwa kalau orang sudah tidak tahu, tidak pegang kompasnya, maka dia akan kehilangan hidupnya. Nah, ini ngeri banget tuh. Nah, anak zaman sekarang tuh ketika ditanya, apa cita-citamu? Nggak tahu, pokoknya ngalir aja. Nggak ada istilah ngalir sebenarnya. Harus punya cita-cita. Harus, ya. Iya kan? Tekad itu kan salah satu untuk mewujudkan cita-cita. Cita-cita, ya, betul, Pak. Gimana tuh caranya supaya akhirnya anak muda ini bangkit, tersemangati, oh iya, aku harus melakukan sesuatu untuk diriku, untuk masa depanku, gitu loh, yang lebih baik, gitu loh. Iya, jadi ini sebetulnya bisa dikupas dalam segi psikologinya, ya. Betul. Jadi yang paling utama memang dalam hidup itu kan kita harus punya cita-cita, ya. Karena cita-cita itu yang akan membuat kita lebih semangat. Betul. Ya, lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Ya, dan jangan lupa dalam untuk mewujudkan, ya, cita-cita itu kan butuh sebuah proses, ya, sebuah pembelajaran, sebuah pengalaman untuk bisa mewujudkan cita-cita. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan cita-cita, tentunya kita harus hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba. Karena kalau sudah kecanduan narkoba, lah itu masa depan bisa suram, atau yang biasa disingkat madesu. Masa depan suram. Itu. Jadi kalau para remaja yang masih sekolah, ya, SD, SMP, SMA, ya, maupun mahasiswa juga, itu kalau sudah bersentuhan dengan narkoba, sudah mencoba-coba narkoba, ya sudah, bisa mempunyai madesu, itu masa depan suram. Pak Andi, ini kan kita coba mengeksplorasi lagi bahwa ternyata kan kalau zaman sekarang itu kita tahu yang namanya teknologi informatika dan komunikasi ini begitu canggihnya. Bahkan toko-toko online sudah merebak kemana-mana. Nah, ada nggak sih peluang untuk digunakan sebagai peredaran narkoba, jalur-jalur yang digital kayak gini nih? Iya, betul, Pak. Jadi saat ini, ya, ini zaman semakin canggih, teknologi juga semakin modern, ya. Nah, ini kecanggihan atau perkembangan teknologi ini bisa
ambil sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Ya, pasti. Nah, jadi pasti perkembangan teknologi itu pasti ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, sisi positifnya itu bisa buat kita bertambah ilmu, ya. Kita sekarang semakin mudah, kita nggak tahu sesuatu tinggal buka HP, buka Google misalnya, cari itu apa yang nggak tahu, itu semuanya ada semuanya. Nah, jadi untuk mencari sesuatu ya yang kita tidak tahu, ini sekarang dipermudah dengan adanya HP. Ya, kita sekarang semua remaja ya, baik SD, SMP, SMA ini juga kebanyakan sudah punya HP. Ya, tinggal buka aja sudah punya. Nah, itu. Iya. Nah, itu sisi negatifnya bisa juga ini. Nah, itu ya, gimana juga tuh dengan sisi perkembangan teknologi itu. Nah, melalui perkembangan teknologi ya ada HP ya, bisa media sosial semakin banyak. Lah itu bisa juga itu. Ya kalau kita bicara kemungkinan negatifnya, bisa juga untuk menyalahgunakan narkoba misalnya untuk pesan ya narkoba atau mungkin diskusi sama temannya ya, pesan ke temannya, gue beli dong narkoba dong, lewat medsos dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Betul. Itu untuk kan hal-hal yang negatif. Susah tuh nyegahnya, Pak Andi, karena kan kita kadang-kala kan anak zaman sekarang ya menganggap bahwa HP adalah segalanya, harta benda yang berharga dan itu private menurut mereka. Iya kan, makanya saya aja nih sama anak, Mbok saya mau dong ngelihat WA-mu gitu. Nggak boleh. Nah, ini gimana nih kalau misalkan kita tahu ada tanda-tanda katakanlah seperti yang tadi jenengan katakan, wah ini kayaknya ada perubahan nih sikapnya, wah jangan-jangan gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa mencegah anak-anak kita dari serangan-serangan yang kayak gitu tuh? Iya, betul ya. Jadi khususnya ini para orang tua ya, ini setidaknya kalau bisa ya kita harus selalu mengecek ya, mengecek HP anak kita ya, jangan sampai justru HP anak kita ya itu di private ya, pakai password lah dan sebagainya, malah orang tua nggak bisa buka HP anaknya lah, ternyata di dalamnya ada konten-konten porno misalnya, ya, ada chat-chat tentang narkoba misalnya, lah itu kan sebagai orang tua nggak tahu. Nah, untuk itu penting sekali untuk orang tua itu bisa lebih memberikan perhatian kepada anaknya. Anaknya itu main dengan siapa, ya pulangnya jam berapa, mainnya kemana, itu orang tua harus tahu. Begitu pula juga HP-nya, ya chatnya sama siapa saja, chatnya tentang apa, yang di galerinya fotonya apa saja, videonya apa saja, itu orang tua itu wajib tahu. Ya, itu demi apa ya, demi anak juga. Jangan sampai justru anak malah yang bergaul hal-hal yang negatif, misalnya ya terjerumus ke dalam pornografi ya, terjerumus ke dalam narkoba lah, itu jangan sampai lah terjadi seperti itu. Untuk itu nih sekali lagi nih para orang tua harus bisa lebih ya memberikan perhatian kepada si anak ya, demi masa depan anak kita juga, supaya bisa mempunyai masa depan yang cerah seperti itu. Pak, ada nggak sih kasus yang pernah istilahnya ditangani oleh BNNK sendiri kaitannya dengan peredaran narkoba itu via misalkan transaksinya via online gitu, pernah nggak Pak Andi? Selama ini untuk razia narkoba ya yang kita lakukan terutama kepada anak-anak sekolah ya, anak-anak remaja itu juga beberapa memang ada yang menggunakan media sosial misalnya ya, WhatsApp misalnya untuk beli misalnya ke temennya misalnya ya, seperti itu. Tetapi kemarin kita juga awal tahun 2024 ini itu kita juga kemarin sempat melayani rehabilitasi itu anak SMP ya, anak SMP itu sudah menyalahgunakan obat, kategorinya masih belum ke narkotika tetapi ke obat-obatan, itu disalahgunakan. Disalahgunakan itu artinya dia tidak sakit, tetapi dia mengkonsumsi obat dan mengkonsumsinya itu melebihi dosisnya. Nah, itu yang bahaya di situ. Itu kalau di lama-kelamaan itu nanti bisa overdosis karena kebanyakan obat. Karena yang namanya obat itu kan racun, racun untuk membunuh penyakit. Kalau kita sakit batuk, minum obat batuk nggak masalah, karena obat batuk itu yang akan membunuh penyakit di dalam tubuh kita.
Nah, masalahnya kalau kita tidak sakit batuk, kok minum obat batuk dan minumnya melebihi dosisnya. Nah, itu yang bahaya. Ya, itu namanya penyalahgunaan obat. Nah, itu seperti itu. Ini kemarin kasus itu juga seperti itu. Ya, jadi dia WhatsApp ya sama temennya, kemudian dia pesen dan sebagainya lah. Itu yang bahaya di situ. Bahkan dia gitu ya. sampai jual beli, bahkan dia sampai menjual obat. Itu masih SMP, masih SMP sampai dia sudah menjual obat ke teman-temannya, sampai menjual obat ke teman-temannya. Lah itu bisa, nah itu bahayanya di situ ya, bisa nanti menimbulkan efek negatif. Banyak. Ya kemarin awal tahun kemarin belum begitu banyak, hanya beberapa saja. Nah, beberapa anak saja. Itu terus akhirnya ya kita rehabilitasi, rawat jalan kemarin. Jadi kita jadwalkan setiap hari apa itu datang ke kantor kami ke PNN, yaitu di kami kan ada klinik khusus untuk penyalahgunaan narkoba, ya itu klinik rawat jalan. Ya jadi kita jadwalkan misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali datang ke kantor BNN, wajib datang. Itu kita berikan layanan rehabilitasi, rawat jalan sampai tuntas, sampai selesai, sampai dia tidak kecanduan narkoba lagi, seperti itu. Artinya sampai pulih, tidak kecanduan lagi, seperti itu. Apa sih yang membuat, motifnya apa sih anak ini kenapa kok mau seperti itu, Pak Andi? Sempat ditanya itu enggak? Iya, jadi motifnya itu karena dia itu sudah jual beli ya. Itu ya motifnya dia pingin mencari keuntungan. Jadi buat bisnis. Sudah berpikir itu ya, sampai sudah berpikir seperti itu. Itu padahal anak usia SMP, tapi sudah bisa berpikir bisnis. Ya mungkin di sisi positifnya, dia udah selangkah lebih maju. Ya, punya terkait potensi entrepreneur gitu. Untuk entrepreneur. Tapi yang jadi masalah dia entrepreneurnya itu yang salah. Itu yang salah. Itu entrepreneurnya narkoba, itu yang salah di situ. Kalau mungkin dia jualan yang lain ya, jualan baju, jualan celana, silahkan. Atau bolang-baling lah. Nah, bolang-baling lah ya. Tapi kalau sampai jualan narkoba itu yang bahaya yang di situ. Jangan sampailah anak-anak kita justru terjerumus seperti itu ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ngeri ya. Saya ngeri loh, bayangin anak seusia SMP bener sih punya pikiran untuk berbisnis. Nah cuman ini perlu pengarahan kayaknya ya Pak ya. Betul sekali. Dari keluarga, dari orang-orang sekitar maupun dari Bapak Ibu guru yang istilahnya ikut mendampingi mereka. Nah, ini tambah ngeri juga ya. Istilahnya tambah besar nih tanggung jawab para guru juga. Iya betul. Karena kalau anak sudah di sekolah itu kan sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru juga. Oke, saya mau ke WhatsApp dulu nih Bapak. Ini sudah banyak yang sudah bergabung. Ada Mbak Lia di Pekalongan saja. Selamat siang Pak Andi. Sekarang kan zamannya teknologi. Apakah ada ini Pak teknologi atau metode baru dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba? Nah ini sebenarnya tadi sudah disinggung, tapi mungkin ini lebih spesifik lagi nih. Ada nggak sih Pak, katakanlah misalkan aplikasi atau metode apa gitu di ranah dunia maya atau era digital ini, ada nggak sih Pak untuk mencegah ataupun mendeteksi penyalahgunaan narkoba itu? Oh, kalau seperti aplikasi untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba, itu ya untuk aplikasi sejauh ini sih belum ada ya untuk aplikasi untuk mendeteksi ya. Yang ada kita di lab ya, di laboratorium itu baru kita mendeteksi apakah ini termasuk narkoba atau bukan. Seperti itu ada kalau untuk mendeteksi ya. Misalnya makanan ini ada narkobanya atau enggak misalnya ya. Ini ternyata jenis ganja atau bukan, atau jenis sabu atau bukan. Kalau untuk mendeteksi seperti itu ini bisa. Tapi kalau untuk aplikasi, oh ini sih anak pakai narkoba, ya tidak bisa. Untuk mendeteksi ya harus kita lakukan deteksi dini, yaitu melalui tes urin misalnya, tes urin atau tes rambut untuk mendeteksi si anak itu pakai narkoba atau tidak. Iya, rambut juga bisa. Oh, baru tahu saya. Bisa. Ada metode rambut. Lebih akurat mana antara rambut sama air seni? Ya, jadi untuk keakuratannya sebetulnya sama-sama akurat. Sama-sama akurat, tes rambut sama tes urin ya atau air seni itu sama-sama akurat. Jadi yang beda itu hanya jangka waktu
Penyalahgunaannya itu terdeteksi atau tidak itu dari situ. Kalau dari tes urin ya melalui air seni itu paling hanya sekitar 2-3 minggu saja. Setelah dari itu nggak bisa dideteksi. Misalnya nih ada orang yang pakai narkoba sebulan yang lalu, dideteksi pakai tes urin, udah negatif hasilnya, udah nggak kedetek. Gitu. Tapi kalau pakai tes rambut masih bisa kedetek. Dia pakai narkoba sebulan yang lalu masih positif itu kedeteksi. Simpannya lumayan kuat. Kalau narkoba itu, kalau tes rambut itu jangka waktunya bisa sampai setahun lebih, itu bisa kedeteksi seperti itu. Oke. Nah itu. Nah saya kembali ke WA lagi. Ini ada dari Pak Mas Rio juga di Tirto. Pak Andi, bagaimana nih caranya melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba tanpa mengungkap identitas pelapor? Apakah bisa? Nah ini gimana nih Pak? Mau ngelapor tapi identitas pelapornya nggak mau disebutin gitu loh. Nah ini gimana nih? Boleh nggak sih kayak gitu? Sebetulnya kalau identitas sebetulnya ya boleh saja. Cuman kalau memang kami itu membutuhkan, ya mau nggak mau memang harus disampaikan ya untuk misalnya kita memang butuh ya pelapornya seperti itu. Tapi kalau misalnya sementara kok belum dibutuhkan ya tidak perlu identitas si pelapor, nggak masalah. Yang penting pelaporannya itu jelas ya, misalnya tentang penyalahgunaan narkoba, misalnya siapa ya penyalahgunaannya di mana, pakaiannya apa, ya itu harus jelas semuanya. Jadi kita tidak mau menerima laporan dari masyarakat yang istilahnya ngambang ya, tidak jelas. Ketika kita hubungi tidak bisa. Ya karena setiap laporan yang masuk yang akan kita tindak lanjuti itu pasti kita butuh keterangan lebih lanjut. Seperti itu. Butuh bukti nggak Pak? Katakanlah misalkan foto atau apa gitu, perlu nggak? Ya. Seperti itu. Ya kalau untuk bukti seperti foto, video dan sebagainya ya itu tergantung juga, tergantung dari bagaimana nanti dari tim penyelidik itu membutuhkan informasi seperti itu atau tidak. Jadi kalau misalnya ada ya itu lebih bagus, lebih baik. Ya misalnya menemukan nih ada seseorang yang pakai narkoba, kebetulan lagi pakai sabu, misalnya ada alat bong sabunya, dia lagi menghisap misalnya lah, itu seperti itu difoto, jebret lah itu dilaporkan, nah, itu bisa seperti itu. Kalau lebih jelas fotonya ya, jadi si pemakainya kemudian bong sabunya juga kelihatan, nah itu malah lebih itu lagi lebih akurat lagi ya. Cuman kan susah Pak itu. Nah itu makanya itu seperti jadi memang nggak gampang juga. Iya. Atau juga bisa misalnya sembunyi-sembunyi misalnya, oh ternyata dia pakai narkoba ini ya. Itu juga tidak hanya sekali 2 kali, tetapi harus beberapa kali. Kita kalau melakukan penyelidikan ya juga nggak hanya sekali ya. Hanya sekali. Kalau sekali saja, oh dia ternyata pakai narkoba nih, wah ini nanti bisa salah tangkap, bahaya. Gitu. Harus berkali-kali kita lakukan penyelidikan. Berarti penyelidikan itu berjangka dan berjenjang gitu ya Pak ya? Iya, baru kalau sudah memang positif kita yakin dia si pengedar misalnya atau penyalahguna, baru kita eksekusi. Gitu. Ada beda kelas ya Pak antara penyalahguna pengguna sama pengedar itu ada ya Pak ya? Iya ada. Ya jadi antara pecandu sama pengedar itu kan beda. Kalau pecandu itu istilahnya kita kategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Ya misalnya ada anak, misalnya ya diajak temennya misalnya ayo pakai narkoba. Ada yang dijebak misalnya pakai narkoba. Itu kita kategorikan sebagai korban. Tapi kalau pengedar beda lagi. Kalau pengedar itu kan dia istilahnya transaksi ya, dia jual beli. Nah, itu ada buktinya ya, jual beli lah, itu bisa kategorinya beda. Ya, oh gitu, ternyata luar biasa ya, banyak ya. Nah saya mau kembali lagi ke WhatsApp. Ada Mbak Lala di Ambo Kembang. Nah ini Mbak Lala ini menanyakan, sebagai masyarakat gimana sih caranya kita untuk bisa berkontribusi dalam upaya pemberantasan narkoba ini Bapak? Wah ini pertanyaannya keren nih. Ini Mbak Lala ini kayaknya aktivis ya. Gimana caranya supaya kita tuh, iya sih, saya kadang-kala itu nyari loh Pak, istilahnya ada nggak sih komunitas yang dibentuk memang khusus untuk pencegahan peredaran narkoba gitu. Kalau di sekolah kan sudah ada,
sekolah apa itu bersinar, Bersinar, yang di masyarakat umum ini loh, ternyata katakanlah misalkan komunitas anak muda atau apa, itu ada nggak Pak yang seperti itu? Iya, jadi kalau untuk di masyarakat umum ya, jadi bisa melalui misalnya komunitas kesenian atau apa, itu bisa menjadi komunitas yang bersinar atau bersih dari narkoba ya kepanjangannya ya. Itu kemudian sekolah, kampus itu juga sama ya, sekolah bersinar, kampus bersinar juga bisa. Atau juga melalui dari balai desa misalnya, atau kelurahan misalnya, itu bisa ya untuk dicanangkan sebagai kelurahan bersinar, bersih dari narkoba, atau desa sebagai desa bersinar, desa bersih dari penyalahgunaan narkoba, itu juga bisa ya, karena di dalam Undang-Undang ya nomor 35 tahun 2009 ya, tentang narkotika itu khususnya pada pasal 104 itu di situ dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa berperan serta di dalam P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Ya, jadi silakan masyarakat itu dijamin oleh undang-undang ya, diberikan kebebasan untuk bisa berperan serta di dalam P4GN. Seperti itu. Nah, kalau sebagai masyarakat umum itu seperti itu tadi ya, bisa mungkin ikut gabung ke komunitas apa ya, nanti bisa menciptakan komunitas yang bersinar ya, kemudian atau misalnya melalui dari instansi pemerintah ya, atau di sekolah atau kampusnya dan sebagainya, seperti itu. Oke, misalkan gini Pak Andi, saya punya komunitas nih kebetulan, komunitas anak-anak muda semua nih, terus kemudian kami pingin nih menjadi katakanlah partner dengan BNNK, berarti bisa ya mengajukan diri ke BNNK gitu Pak, atau gimana? Iya, bisa silakan ya, misalnya mau mengajukan nggak apa-apa, datang saja ke kantor kami ya di BNN Kabupaten Batang, Jalan Slamet Riyadi nomor 53 ya, Kabupaten Batang. Silakan bisa datang saja, nanti disampaikan ya maksudnya apa, tujuannya apa. Misalnya untuk yang pertama akan dilakukan sosialisasi dulu, misalnya sosialisasi bahaya narkoba. Silakan saja, nggak apa-apa, datang saja, atau mungkin bersurat ya kepada kami, ke Kepala BNN Kabupaten Batang ya. Nanti akan kami tindak lanjuti, misalnya dari TPPKK ya, atau mungkin dari perkumpulan sebuah komunitas, itu juga bisa ya, nanti akan kami berikan sosialisasi bahaya narkoba. Atau juga nanti misalnya ingin dibentuk kader anti narkoba misalnya, atau relawan atau penggiat anti narkoba, nah itu juga bisa, nanti akan kami fasilitasi juga. Nanti akan kami berikan materi juga yang lebih lengkap, yang lebih detail. Jadi tidak hanya sekedar sosialisasi narkoba saja, tapi juga kita latih bagaimana caranya supaya bisa menjadi relawan ataupun penggiat anti narkoba yang tangguh dan bisa setidaknya menjadi role model di masyarakat untuk ikut menyebarluaskan P4GN tadi, seperti itu. Oh, ada ya relawan ini ya Pak, relawan anti narkoba itu ada? Ada, silakan bisa kalau misalnya ingin dilakukan atau dilatih menjadi penggiat anti narkoba, bisa juga menghubungi kami ke BNN Kabupaten Batang, nanti akan kita berikan fasilitas untuk bisa menjadi penggiat. Oke, wah pingin nih, pingin jadi kadernya nih Pak. Oke, dan ada kawan, silakan ya yang masih dibuka ya kesempatan Anda untuk bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 atau juga melalui WhatsApp di 0855422912, atau juga melalui ini nih, bisa ya Anda simak juga talk show layanan publik ini di live TikToknya Radio Kota Batik, dan Anda bisa ikutan typing di sana ya, dan mungkin untuk menanyakan banyak hal ya terkait dengan gimana sih cara mencegah atau lawan narkoba bersama ini. Baik, dan saya kembali ke WhatsApp lagi, ada Mbak Diah di Batang yang mau menanyakan ini nih. Sejauh ini bagaimana sih efektivitas kampanye anti narkoba yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi terkait di masyarakat? Karena apalagi di kalangan anak muda yang masih mencari jati diri nih. Ini sebenarnya sudah kita singgung dari awal ya. Sebenarnya kampanye anti narkoba ini memang bukan hanya satu-satunya cara ya untuk mencegah, tetapi minimal untuk mengurangi
persebaran supaya tidak meluas lagi gitu kan, karena problemnya luar biasa banyak. Tadi sudah disinggung tadi sama Pak Andi, problemnya itu seperti fenomena gunung es, semakin ke bawah, semakin ke dalam-dalam, wah ternyata problemnya luar biasa banyak gitu. Tapi kalau boleh di-spill, problemnya apa sih Pak? yang gede-gede itu? Iya, jadi tadi ya untuk terkait dengan efektivitas dari kampanye anti narkoba itu sendiri ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa tindakan preventif ya atau pencegahan itu sangat penting. Yaitu salah satunya yaitu melalui kampanye anti narkoba. Jadi kita mengkampanyekan ya tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, serta kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba ya, supaya tidak hanya kita berpangku tangan dengan instansi pemerintah ya, tapi seluruh masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat itu bisa sama-sama ya, bisa sama-sama untuk melawan narkoba. Jadi masyarakat umum itu bisa menjadi kepanjangan tangan dari BNN misalnya ya, bisa menjadi kepanjangan tangan dari kepolisian ya, dari Polres misalnya. Ya itu untuk apa? Untuk sama-sama kita melawan narkoba ya. Jadi masyarakat juga bisa melaporkan kepada instansi pemerintah ya, baik BNN maupun dari kepolisian, ini untuk bisa memberikan informasi yang akurat ya. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita bisa melakukan upaya ke masyarakat ya. Jadi beberapa kali memang kita dapat laporan dari masyarakat ya, misalnya ada penyalahgunaan obat ya, itu misalnya dari desa A kemarin, oh itu di tempat kami Pak, ini di lapangan ini ada berserakan bungkus obat misalnya. Ini masa ada penyalahguna narkoba di sini Pak, ini bagaimana ini Pak? Nah itu ternyata memang penyalahgunaan obat di situ ya. Nggak mungkin orang sakit kemudian kumpul di suatu tempat minum obat bareng-bareng, nah itu kan nggak mungkin. Jadi kemungkinan itu menyalahgunakan obat ya di situ, seperti itu di situ. Jadi untuk upaya pencegahan ini sangat penting ya, salah satunya melalui kampanye tadi. Ya. Oke. Nah ini kemudian ada pertanyaan juga nih lewat live chat di YouTube ini, ada Lin Vinandi. Ini tapi sebenarnya pertanyaannya mungkin sudah di luar koridornya BNNK ini. Pertanyaannya Pak, kenapa sih bandar narkoba ini kebanyakan di dalam penjara? Katanya itu sudah di luar ya. Nggak masuk ke dalam bahasan kita karena yang kita bahas adalah upaya pencegahan secara bersama-sama. Ya, yang sudah terjadi, oke lah, itu mungkin menjadi cerminan kita untuk jauh lebih sigap lagi, lebih peduli lagi, lebih waspada lagi, Pak ya. Betul ya, sekali. Kan? Iya kan? Iya, betul. Jadi waspada itu penting ya, kita antisipasi sejak dini. Ya, kita antisipasi karena mencegah itu yang tadi saya sampaikan ya, lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terkena narkoba, itu udah terkena kasus hukum, wah itu udah susah ya, udah pusing, itu udah rumit ya. Makanya sebelum terjerumus ya, lebih baik kita mencegah lebih dulu ya. Kita cegah diri kita dulu, keluarga kita, teman-teman sekitar kita ya, komunitas kita, jangan sampai ada yang menyalahgunakan narkoba. Oke, amin. Pak Andi, ini kan Pak Andi, kalau boleh saya nanya, ini hal-hal yang mungkin agak sedikit private nih. Pak Andi sudah berapa lama Pak di BNNK atau BNN gitu? Oh, kalau saya sejak tahun 2012. Lama juga ya. Awalnya saya di BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang ya, kemudian 2018 saya bergabung di BNN Kabupaten Batang. Jadi ya totalnya kurang lebih 12 tahun kurang lebih ya, untuk di BNN ini. 12 tahun. Kasus yang pernah Pak Andi tangani ada nggak Pak? Untuk kasus yang pernah saya tangani itu ya sebetulnya banyak, baik di BNN Provinsi maupun di BNN Kabupaten Batang ya. Kalau dulu juga pernah saya nangani itu anak SMP ya, kelas 2 SMP itu dulu. Itu sudah pakai sabu. Sudah pakai sabu. Ngeri. Iya, jadi itu tuh dulu, tapi nggak di wilayah Pekalongan ya, di luar kota. Ya itu. Jadi saya cerita sedikit. Nah itu jadi ibunya itu melaporkan ke BNN. Ibunya sama bapaknya melaporkan anaknya itu menjadi pecandu narkoba.
Ya, jadi pakai sabu itu. Jadi si ibu itu awalnya curiga, Oke. ini kenapa kok uangnya kok di dalam laci lama-lama habis, semakin berkurang seperti itu. Ibu curiga, ini yang ngambil siapa? Oke. Nah, terus setelah di dalam, ternyata anaknya kok ada semacam serbuk gitu. Serbuk itu, nah ibunya, oh ini jangan-jangan pakai narkoba. Nah, seperti itu, karena memang namanya sabu itu harganya mahal ya. Ya, Itu benar. 1 gramnya aja bisa 1 juta lebih. Oh. Harga 1 gram ya, padahal 1 gram itu paling bisa dipakai ya sehari 2 hari habis. Nah, kalau 1 gram 1 hari habis berarti 1 juta itu 1 hari habis uangnya misalnya. Itu makanya ibunya curiga, ini uangnya kok lama-lama habis. Nah, ternyata pakai sabu itu, akhirnya dilaporkanlah ke kantor kami ke BNN. Saat dilaporkan, si anaknya dibawa, akhirnya kita cek nih, kita tes urin. Ya. Ternyata betul positif sabu, pakai sabu, padahal masih SMP kelas 2 sudah positif sabu. Terus Seperti itu. direhabilitasi, Pak. Iya, Seperti itu. setelah kita periksa kan di kantor kami ada dokter, ada perawat nih. Setelah kita periksa ternyata memang dia sudah kecanduan akut, sudah sangat fatal sekali. Akhirnya dia pemakaiannya itu sehari bisa sampai 2-3 kali pakai. Itu kalau sampai dia berhenti pakai, itu efeknya di badan sudah bahaya. Itu sudah sampai dia kejang-kejang, sampai dia pusing, mual dan sebagainya. Nah, untuk itu kita didiagnosa oleh dokter tim BNN, akhirnya ini harus rawat inap. Ini nggak bisa rawat jalan. Kalau sudah parah seperti ini harus rawat inap. Sempat sembuh tapi. Nah itu akhirnya singkat cerita, akhirnya ibunya itu tadi lapor itu siangnya, kemudian kita proses sampai sore, malamnya kita antar ke tempat rehabilitasi. Waktu itu di Jogja. Nggih, kalau untuk rehabilitasi rawat inap kan tidak bisa di sementara BNN, ini di BNN ini belum bisa. Jadi dia silakan mau milih di mana, di Bogor bisa, atau di Banyumas atau di Jogja atau di mana bisa. Kemudian dia milih yang di Jogja, ya udah. Nah waktu itu saya sendiri itu yang antar. Saya sendiri yang nganter itu malam-malam habis maghrib itu saya antar ke Jogja sampai sana itu tengah malam sampai diproses, selesai itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam itu. Setelah itu kemudian anaknya itu saya tinggal ya di tempat rehabilitasi, itu orang tuanya juga ikut juga itu sambil nangis-nangis. Ya mau gimana lagi ya, itu demi supaya anaknya bisa pulih, tidak kecanduan narkoba lagi. Mau nggak mau ya harus direhabilitasi rawat inap. Dan akhirnya ibunya pulang sambil nangis-nangis ya, jam 2 pagi ya, 2 dini hari itu ya selesai, kita pulang. Saya sampai kantor sampai subuh gitu. Padahal saya jam 8 pagi harus masuk kantor lagi. Padahal subuh baru sampai rumah. Itu habis nganterin pecandu itu ke tempat rehabilitasi. Kabar sekarang anaknya gimana? Sudah. Ini kabarnya sih sudah sudah selesai menjalani rehabilitasi. Sudah selesai. Itu kemudian ini juga sudah lanjut sekolah lagi karena kan dulu sampai putus sekolah. Karena harus rawat inap, harus rawat inap. Karena rawat inap itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Itu saja kalau sudah pulih. Kalau masih belum ditambah lagi. Tambah lagi. Jadi tergantung kondisi masing-masing pasien. Jadi masing-masing klien kan kondisi tubuh beda-beda. Ada yang mungkin 3 bulan sudah cukup, ada yang harus nambah 3 bulan lagi, ada yang sampai 1 tahun dan sebagainya. Nah itu sesuai kondisi masing-masing. Dia butuh berapa? Kalau informasinya itu butuh nambah 2 bulan lagi, kalau nggak berarti totalnya kurang lebih 5 bulan. Berarti 3 bulan wajib rawat inap, ditambah kalau nggak salah 2 bulan lagi, kurang lebih 5 bulan. Akhirnya dia bisa keluar, tapi akhirnya pindah sekolah. Jadi dia mau nggak mau karena harus mengulang ya sekolahnya dari awal, kelas balik ke dari tahun ajaran baru lagi ya, mau nggak mau karena dia 5 bulan nggak ikut pelajaran, otomatis sudah ketinggalan pelajaran. Nah itu waktu itu mungkin orang tuanya ya, bapak ibunya mungkin agak malu apa gimana, akhirnya dia menarik ya dari sekolah itu. Sekolahnya nggak mengeluarkan, tetapi orang tuanya sendiri yang udah pindah aja deh ke sekolah yang lain seperti itu. Karena dipindah sekolah yang lain. Sempat ditanya nggak Pak, pemicunya apa waktu itu si anak itu? Jadi pemicunya itu dia pernah diajak oleh temennya. Pernah diajak oleh temennya, ternyata temennya itu juga punya temen lagi, dan temennya itu ternyata pengedar, jual beli narkoba. Akhirnya dia diajak
coba pakai dulu. Setelah dia kecanduan, akhirnya suruh beli. Awalnya dikasih gratis dulu, dikasih gratis sekali, kemudian 2 kali dia suruh beli, 3 kali dan seterusnya dia suruh beli. Suruh beli, akhirnya awalnya ya berapa ratus ribu, karena lama-lama ya beli 1 juta. Ya. Nah itu lama-lama makanya orang tuanya uangnya semakin berkurang. Nah seperti itu, karena memang pecandu narkoba ini bisa ya lama-lama uangnya bisa habis. Ini Ya. anaknya agak lugu atau gimana sih Pak Andi? Kalau dari ceritanya orang tuanya waktu itu? Nah kalau dari cerita orang tuanya itu memang si anak ini memang bukan lugu, tetapi dia malah bandel. Dia malah bandel. Ya. Dia itu suka sering keluar malam sama teman-temannya, karena waktu itu orang tuanya kerja di luar kota ya. Ibunya juga, bapaknya itu di luar kota, ibunya sibuk. Akhirnya anaknya itu seperti kurang perhatian lah ya. itu. Orang tuanya memang mengakui bahwa si anak ini kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, untuk itu makanya si anak itu akhirnya cari pelarian ya, cari pelarian di tempat lain. Dia pengen mungkin lebih diperhatikan oleh teman-temannya ya, akhirnya bergaul lah ke tempat yang salah. Ternyata bergaul dengan teman-teman yang justru menjerumuskan dia ke dalam penyalahgunaan narkoba itu seperti itu. Ngeri juga ya Pak. Iya, itu makanya perhatian dari orang tua ini sangat penting sekali. banget. Jangan sampai justru malah membebaskan anaknya. Ya, pergaulan bebas, orang tuanya nggak tahu anaknya gaulnya sama siapa, ya gaulnya kemana. Nah, ini jangan sampai nggak tahu. Orang tua harus tahu. Ya, karena memilih teman itu ya penting. Ya, memilih teman itu penting. Karena kalau kita itu berteman dengan teman-teman yang suka berbuat maksiat, ya, suka berbuat yang tidak baik, maka ya kemungkinan besar kita akan ikut-ikutan. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, ya, maka kita juga bisa akan ikut baik. Seperti itu. Makanya saya tanyakan soal ini kan, ini akan menjadi inspirasi ya, menginspirasi bagi terutama para orang tua. Penting banget bahwa ternyata perhatian terhadap anak kepada anak. Oke, bolehlah kita mengejar karir, mengejar dunia, tapi dunia lari kemana gitu. Kok dikejar? Emang dunia juga pernah jambret dompet kita nggak juga kan? Ngapain juga dikejar? Artinya jauh lebih penting menjaga hubungan baik, hubungan yang penuh kasih sayang pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Kenapa? Melindungi keluarga jauh lebih penting daripada mengejar sesuatu yang mungkin bisa diperoleh pada anak. Jadi kalau saya prinsipnya gitu Pak, saya nggak mau hebat, saya harus lebih kehebatan saya harus saya titipkan ke anak saya. Gitu loh, supaya dia yang ngejar gitu loh. Nah, sayanya nggak usah gitu loh. Oke, Pak Andi, terima kasih sekali ini waktunya luar biasa. Cerita jaringan sangat menginspirasi. Semoga aja ini akan semakin banyak orang tua tersadarkan bahwa ternyata orang tua sangat penting perannya untuk menjaga anak-anaknya dari pengaruh narkoba ini, Pak. Nah, terakhir ini, Pak, ada pesan barangkali untuk kesempatan terakhir ini sebagai closing statement barangkali? Ya, jadi para pendengar sekalian ya, mari kita bersama-sama ya berupaya. Ya, kita sama-sama berjuang bersama untuk menyelamatkan generasi muda bangsa kita, para remaja khususnya, dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Kalau belum bisa kita seluas bangsa Indonesia ini ya setidaknya minimal dari hal yang paling kecil dulu. Betul. Minimal diri kita, keluarga kita, jangan sampai ada yang menyalahgunakan narkoba. Bagaimana mungkin kita akan menggelorakan semangat melawan narkoba ya di masyarakat, ya untuk bangsa dan negara kita, ternyata keluarga kita sendiri ada yang pakai narkoba. Nah, itu jangan sampai diri kita, keluarga kita jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Mari kita bersama-sama untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di sekitar kita untuk bisa menciptakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Oke, itu tadi ya obrolan kita selama 1 jam, nggak terasa Pak ya. 1 jam full kita ngobrol.
Tapi asik banget. Saya jadi di sesi yang terakhir tadi ngobrol tentang kasus itu keren banget. Iya ya, saya jadi akhirnya mulai mawas diri nih. Anak saya sudah mulai besar, sudah mulai harus punya banyak perhatian. Dan pokoknya terima kasih juga ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp tadi. Ada siapa ini? Ada Lia, Rio dan juga Mbak Lala, Mbak Diah. Terima kasih sudah bergabung. Pokoknya nantikan lagi talk show layanan publik di Radio Kota Batik minggu depan. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.